Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal hadirun wal hadirat, pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan kepada segenap keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun wal hadirat, pemirsa yang semoga Allah senantiasa muliakan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keutamaan berpuasa. Maksudnya baik ini puasa Ramadan maupun puasa secara umum, puasa sunnah dan sebagainya. Keutamaan orang yang mengamalkan puasa itu paling tidak ada 3. Di sini saya sebutkan dalam kitab ini ada 3 saja ringkasan. Yang pertama adalah puasa adalah salah satu sebab diampunkannya dosa dan mengangkat derajat orang yang berpuasa nanti di akhirat. Allah akan mengangkat bukan di akhirat saja, bahkan sampai di dunia pun. Jadi ternyata puasa itu salah satu sebab yang bisa menghapuskan dosa kita. Maka jika kita telah melakukan banyak dosa dan lain sebagainya, kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu Maha penyayang, Maha pengasih, lagi Maha penyayang. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang datang kepadanya kemudian bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi la ubali. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku tidak peduli jika dosa hambaku sebesar lautan, sebesar dunia ini bahkan, tapi kemudian dia datang kepadaku, bertobat kepadaku, mengakui kesalahannya, meminta maaf kepadaku, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa sebesar itu. Subhanallah, Allah itu Maha pengasih lagi Maha penyayang. Bahkan dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala masih menyebutkan kepada hamba-hambanya yang pelaku dosa, yang telah bermaksiat luar biasa, dosa besar, dosa kecil telah ia lakukan, tapi Allah masih memanggilnya dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah tidak mengatakan wahai kalian pelaku dosa, enggak. Tapi Allah masih menyebut kepada mereka yang sudah melampaui batas dari dosa luar biasa. Allah masih menyebutkan, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya Muhammad, katakan kepada ibadi, pada hamba-hambaku itu, pada mereka yang telah melampaui batas. Katakan kepada mereka, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengasih lagi Maha penyayang. Nah, salah satu sebab diampunkannya dosa kita itu dengan berpuasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, sampai nanti masuk ke ayat was-saimina was-saimat. Apa balasan orang-orang yang melakukan ini? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyiapkan untuk mereka maghfiratan, ampunan Allah, dan pahala yang sangat besar sekali. Subhanallah. Siapa saja mereka? Ini muslim yang laki-laki maupun yang perempuan yang muslim, kemudian yang beriman, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang bersedekah, kemudian sabar, kemudian khusyuk, kemudian yang mereka yang berpuasa, dan mereka yang menjaga kemaluan-kemaluannya gitu, dan mereka yang banyak berzikir. Kata Allah, 10 golongan inilah yang telah aku siapkan ampunan dan pahala yang sangat luar biasa, yang salah satunya adalah mereka yang berpuasa. Yang kedua, berpuasa di jalan Allah itu bisa menjauhkan diri dari api neraka gitu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan.
Artinya adalah tidaklah seorang hamba berpuasa di jalan Allah, berpuasa apa saja, puasa sunnah, baik itu puasa sunnah, puasa Ramadan. Ini sebenarnya umum, bukan untuk puasa Ramadan, karena puasa Ramadan ada lagi keistimewaannya di hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini siapa saja yang melakukan berpuasa, baik yang wajib maupun yang sunnah, karena dia niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat janji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Niscaya Allah akan menjauhkannya dan menjauhkan wajahnya, menjauhkan dirinya maksudnya itu di hari itu, dari puasanya itu, dari api neraka sejauh 70 tahun. Luar biasa. Allah akan menjauhkan diri hamba tersebut yang puasa karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jauhkan dia dari neraka 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Jauhnya seperti apa? Insyaallah. Inilah keutamaan orang-orang yang berpuasa. Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh jarak perjalanan 70 tahun. Subhanallah. Hadis riwayat Muslim nomor 1153. Dan yang terakhir, ini hanya 3 saja, ini ringkasan. Masih banyak lagi ya, pahala-pahala yang disiapkan untuk orang-orang yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala saja, hanya mengharap ridhonya saja. Yang ketiga adalah Allah telah menyiapkan di surga itu banyak pintu-pintu. Allah telah khususkan satu pintu yang Allah sebut dengan Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu adalah dari kata artinya orang yang banyak berpuasa. Tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam pintu ini, pintu surga ini salah satunya, Ar-Rayyan ini, kecuali mereka-mereka yang berpuasa saja. Nah, kita lihat dari sahabat Sahlin radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga itu terdapat pintu yang disebut dengan nama Ar-Rayyan. Hanya orang yang berpuasa sajalah yang memasukinya. Dikatakan pada hari itu, di hari akhir, akan dikatakan pada hari itu, di mana orang-orang yang berpuasa, diserukan seperti itu. Di mana orang-orang yang berpuasa, kemudian orang-orang yang berpuasa itu mereka semua bangun dan masuk ke dalam pintu itu. Dan tidak ada satupun yang masuk selain dari mereka, golongan yang berpuasa itu. Kemudian pintu itu ditutup dan dikunci dan tidak ada lagi yang masuk padanya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1896. Itulah beberapa keutamaan orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu Wa Taala, hanya berharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa. Maka berpuasalah dengan niat salah satunya, ya Allah, agar dosaku diampuni. Berpuasalah dengan salah satu niatnya, ya Allah, agar Engkau menjauhkan aku dari neraka. Berpuasalah dengan niat salah satunya itu agar aku bisa masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala lewat pintu Ar-Rayyan. Nah, karena banyak pintu-pintu, ada pintu sedekah, ada pintu dan lain sebagainya yang tidak akan masuk padanya kecuali ahli dari amal soleh tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan ini semua kepada kita pada saat kita berpuasa sunnah maupun puasa wajib nanti di bulan Ramadan. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.